aja ketemu ya, namanya kita nggak ada masalah apapun ya. Ya kita mah happy happy aja ketemu gitu. Hai, iya, gimana kabar lo segala macam. Tuh. Mm-mm. Hai Sawa. Kalau kita nggak ada masalah ya ngapain kita harus marah-marahan. Gue mah sama si LL nggak ada masalah. Kita pol-poloan tuh. Startup. Iya. Sekarang gini, lu suka ngatain fisik orang, ketika dikatain lu bopeng, lu nggak terima. Emang muka lu bopeng. Lu nggak terima. Aneh kan, kalau kita suka ngata-ngatain orang, kita juga harus suka harus terima dong dikata-katain orang. Itu. Semua lu katain babu. Dianya sendiri tuh mantan babunya ada dulu apa sih? Kayak mak-makan gitu. Dia dulu babu juga. Jadi ya babu teriak babu. Apapun orang beli jadi urusan sama dia, apapun orang punya jadi urusan sama dia. Bagus, harusnya suruh aja hidupnya, perbaiki dulu cara pikir dia itu hidupnya. Kakak mau beli mobil ya? Enggak baby, emang ODGJ ya. Iya, aku itu mau latihan menyetir itu, jadi kalau aku nanti di sana bisa nyetir, jadi aku nggak nyusahin teman-temanku lagi jemput aku kemana, terus nggak nyusahin laki aku, misalnya kayak aku mau beli minum beli apa, jadi aku latihan nyetir di sini jam 11 mulai nanti. Gantung kalian rumah sakitnya dan by requestnya mau dari tulang mana dulu, tulang ini segala macam. Aku itu udah katam lah soal operasi itu, berapa banyak yang gua antar, kayaknya ada 12. Yang sex change itu ada 5, yang operasi payudara ada 5, yang hidung bukan, operasi payudara ada 7. Kalau dari tulang rusuk sampai bisa itu di Indonesia ya, kalau misalnya apa bisa sampai 100 jutaan segala macam. Dia mah dari tulang rawan di W klinik, gue tahu kliniknya. Perlu nanti ku cari kliniknya, ku tanya nama dia, kan situ terdaftar tanggal berapanya dia. Santai say, nggak ada 200 jutaan, jangan mau dibohong-bohongin. Tapi kalau mau diantar sama dia ya kemungkinan bisa 200 juta. Kenapa? Karena kan kayak aku juga, aku bilang gini, lo mau gue antar tapi gue segini ya, kurang lebihnya apapun itu ya, itu lebihnya buat gue. Misalnya gue mau plastik payudara dong, tapi budget gue 150, ya udah 150 kamu dapatnya di tempat ini ya, karena kita apalagi masa pandemi gini kan ada namanya karantinanya, ada tes covidnya, bla bla itu segala macam, kita kan harus buat itu akomodasi aku, terus itu kayak ngetripnya dia di sana, makan minum, transportasi, bla semuanya banyak gitu. Nah, tapi kalau uang operasinya aja 200 juta, halo, itu rumah sakit terbesar di mana gitu loh. Kalian telepon aja Kamol, kan ada itu Kamolnya ada segala macam, kalian telepon aja sampai berapa. Kita ini plus 62 jadi smart deh, jangan jadi kayak mau dibodohin orang gitu loh. Jadi banyak yang terbodohin, banyak yang nggak teredukasi gitu. Jadi kalian tuh kayak percaya, 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 percaya. Padahal sekarang itu udah canggih, digital semuanya, semua udah serba bisa call, bisa apa, bisa bertanya, ada website, ada media sosial, bisa nge-DM, bisa apapun itu. Jadi nggak usah percaya gitu loh. Whatever dia mau ngomong apa itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Ini udah dunia canggih, jadi hidup itu buat make simple aja gitu, ngerti gak sih? Gak usah yang kayak, oh dia 200 juta langsung percaya, oh dia ngomong sini gak usah percaya. Gak usah percaya. Bangkok itu sekarang gini, di Korea aja, ya mungkin di Korea bisa 200 jutaan, tapi Bangkok itu adalah negara Asia yang paling termurah untuk operasi. Jelas ya, walaupun itu di rumah sakit besar. Nah, kalau misalnya section itu bisa mencapai, kalau misalnya di Kamol, di Yanhe, terus itu bisa mencapai 250 jutaan dari usus ya gitu. Nah, tapi kalau yang biasa ya cuma 150-an lah gitu. Nah, jadi jangan mudah terbodohi, dan kita ini sebagai plus 62 ini, kita ini udah bisa gampang mendapatkan informasi dari bentuk apapun itu, media sosial, website, bla bla bla, itu mau dari circle pertemanan kita. Kalau nggak mau dibodohin, bisa bertanya sama teman-teman sekitar gitu loh. Jadi be smart and wise gitu loh. Jadi jangan kayak, aduh sedih dikit, iya katanya lu telepon aja, rumah sakit Bangkok banyak kok, terpampang kok nomor teleponnya di website gitu, tinggal tanya Google aja gitu loh.
Iya, banyak. Jadi kalau aku itu misalnya dibilangnya gitu, dibilangnya gue katanya kalau mengantar orang itu di tempat klinik-klinik murah, ya gue tanya orangnya, nggak semua orang punya duit satu. Dan gue itu kan harus memperkirakan semua akomodasi, tiket, pesawat dan bla 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 itu, ya kalau misalnya gue nggak dapat untung, gue nggak akan ngasih ngasih diri tempat yang bagus. Gue akan bilang dulu, lo mau nggak di sini sesuai dengan budget lo. Gue mau gitu orangnya. Mau sampai kapan sih kalian nggak teredukasi gitu? Padahal kadang-kadang udah sering kesampaikan, ayo nih kita sama-sama belajar gitu. Tanya di berapa, mungkin yang keluar itu Yanhe, Kamol, terus apa lagi ya, eh apa ya, di Master Bangkok apa gimana gitu. Nah tinggal tanya aja berapa gitu operasi. Nah dibilang dia kakek bopeng, dia nak marah kan. Hai, gak ada yang ikut-ikut dia. Lo gini ya, sekarang gini. Sebelum dia lahir di dunia ini, Bangkok itu sudah buka buat turis segala macam. Dan kita sebagai transgender itu, kita itu kayak ikoniknya untuk mempercantik diri itu di Bangkok. Jadi semua orang, kalau misalnya Bangkok udah buka, orang akan terburu-buru untuk ke sana karena sudah beberapa tahun kita kayak 1 tahunan kayak kita ini nggak bisa masuk ke sana, ngerti nggak sih? Jadi nggak ada yang mau ikut-ikut dia gitu. Siapa lo gitu? Lo siapa gitu? Lo bukan Angelina Jolie, lo bukan Nadia Tegalung gitu yang mau dikut-ikutin. Muka lo juga nggak seperfect Nadia Tegalung, jadi jangan sok cantik gitu loh. Masih jauh cantikan lu cinta Luna kemana-mana lah. Aku karena tanpa dia sadari adalah dia membodohi dirinya di depan publik gitu loh. Mm-mm. Aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Nah, kamu terima nggak fisik kamu di kata-katain? Begitulah. Down kan mentalnya. Makanya jangan lakukan apa orang yang tidak ingin lakukan terhadapmu, darling. Kalian nggak usah dibodohin. Nggak ada yang 200 juta. Nanti 200 juta itu misalnya ya mungkin karena dia ngambil untung banyak dia bilang 200 juta. Kalau benar-benar 200 juta, pasti dia itu akan unjuk, akan show off nih harganya, resitnya ini begini. Mungkin bila perlu dibilangnya dokternya berapa. Karena orang Thailand itu nggak orang Thailand itu satu nggak akan suka yang kayak mau diaja-aja bohong gitu. Pasti dia bilang ya karena ada rate-nya di situ. Misalnya lu mau masuk ke websitenya, nanti dia akan kasih price-nya gitu, mau operasi hidung, rahang, bla 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 itu segala macam. Cuman bedanya adalah kalau lo diantar sama orang yang mungkin dinaikin berapa persen dari setelah di total include all in-nya gitu. Jadi misalnya hotelnya, transportasinya, makan di sana, terus buang VCR-nya, karantinanya, bla 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 itu. Nah, barulah nanti di total. Sehingga kalau kamu pergi sendiri, mungkin itu akan mengurangi budget dari yang kamu minta diantar gitu. Jadi harus pintar ya. Harus wise gitu. Karena ini orang suka kali mematikan rezeki orang, jadi aku matikan juga ya. Jadi ya udah, sekarang prinsipnya adalah kalian mau minta diantar itu budgetnya lebih murah. Semua nanti aku akan kasih listnya klinik terbaik di Bangkok. Mau klinik, mau rumah sakit, aku kasih tahu. Sama nomor-nomor dokternya juga. Karena aku udah expert untuk ngantar-ngantar orang di sana. Sampai aku jadi jadi kayak satu member klinik di situ gitu. Mau transplantasi rambut, mau stem cell, everything semua ada sana. Hai Camila, thank you lah kak hormonnya. Tuh, I love you. Jadi kenapa sih kalian kayak masih banyak loh selebgram yang bisa memberikan kalian, yang menginfluence kalian, yang kayak bisa mengedukasi, memberikan informasi yang lebih kayak positif tinggi, lebih positif gitu loh. Terus kenapa sih harus yang dilihat kontennya hanya pamer harta 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 harta? Nggak capek gitu loh. Marah kan gue. Nah, nanti gue post deh mau klinik-klinik apa terbangkok. Ada Master Face Bangkok, ada Week Clinic, ada semuanya biar dia tercengang-cengang weight ya. Nah, biar sekalian gitu loh. Lagi ngemilin orang sebelah, Kak. Gitu.
Males banget. Kita ini hidup ini buat apa sih? Aku tanya, kalian ini hidup buat apa sih? Buat terus kayak memantau kehidupan aku atau memantau kehidupan dia terus kayak kesana sini nggak capek gitu loh. Semua mau dibulinya, semua dibully tapi nggak pernah ketika dia mau dibully dia nggak terima gitu loh. Suruh ngaca lah, kan ada kaca gitu kan, nobody perfect. Jadi nggak ada yang perfect gitu loh, nobody perfect loh. Iya, itu yang dia sendiri-sendiri juga Arisan itu udah ngefollow aku gitu loh. Jadi maksud aku adalah kenapa sih suka banget ngerusak citra orang gitu loh. Kalau kalian mau tahu kebenarannya, telepon. Misalnya kayak kalau dibilang apartemenku halus segala macam, telepon Seville-nya, Soho-nya gitu. Mereka itu nggak akan bohong. Nah, benar nggak sih atas ini, atas nama si ini gitu. Itu ya. Jadi jangan mau terbodohi sama orang-orang yang mengujar kebencian doang gitu. Belajar smart, belajar untuk bertanya, belajar untuk mencari tahu. Bukan belajar untuk mendengar, makan mentah-mentah. Habis itu bully yang sebelah. Nggak capek apa? Kalau baliknya belum belum tahu beb, soalnya aku harus ngurusin apa sih, kayak ngurusin semua keperluan aku dulu di sini sama urusan-urusan aku, baru habis itu kelar baru kesana lagi. Jadi nggak ada yang perlu DM katanya ya, nggak ada katanya. Kita ini harusnya berbicara sesuai fakta gitu loh. Habis itu kalau mau pintar itu belajar bertanya dan mencari tahu gitu ya, bukan belajar mendengar. Mendengarkan itu boleh, itu penting mendengarkan, membaca itu penting, tapi mendengarkan apa yang dulu, jangan yang negatif tiba-tiba langsung lu kirim pesannya juga negatif. Nah, kapan mau positifnya? Nah, itu ada yang jadi saksi, aku beli apa segala macam ya. Kalau di Jakarta itu yang paling bagus itu banyak. Lu mau tergantung apa? Ada dokter Tompi, ada dokter Sidik, ada dokter Danu, ada dokter apa lagi ya yang tentara itu. Tuh. Eh, ini gue kasih tahu semua jadi biar kalian tahu. Jadi kita sama-sama ngedukasi. Hmm, ada dokter Danu di The Clinic, ada dokter Sidik, ada dokter Tompi, aduh satu lagi aku lupa. Aduh, ada dokter Budiman. Kurang apa lagi? Mau di mana? Ada Queen Clinic, banyak. Mau apa lagi? Tuh banyak. Ada dokter satu lagi apa itu sekarang. Operasi itu biar aku jelasin ya cara operasi itu. Operasi itu adalah kalian misalnya kalau udah sebenarnya operasi itu adalah menambah kekurangan kita atau mengurangi yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Jadi jangan pernah operasi hanya untuk hidung kamu udah tinggi sebenarnya, tapi kamu pengen tinggi lagi. Karena operasi itu kan buatan tangan manusia. Belum tentu nanti hasilnya sempurna seperti yang dibuat sang pencipta yang di atas. Jadi kalau misalnya kalian mau operasi itu harus siap-siap dengan resikonya juga, karena tidak semua operasi itu berhasil. Satu ya, kalian harus pahami juga soal operasi gitu. Tadi aku udah jelasin. Tapi kalau dibilangnya habis 100 wajar, iya. Jangan termakan hoax. 20 menit lagi udahan ya, soalnya aku mau siap-siap mau belajar nyetir. Jadi gak usah banyak pertanyaan sama aku. Kalau kalian mencari data tinggal searching di Google, terus itu ada di misalnya ya, pergi ke Instagram cari untuk pencarian klinik up, misalnya contohnya klinik W Clinic, The Master Clinic, apapun itu banyak. Nanti kan di situ ada
nomor bionya segala macam buat konsultasi, tanya aja gitu. Itu baru kalian pintar. Jangan mendengar emang suka huru hara sih plus 62 ini ya. Habis itu suka ngebully, kebiasaan mental bully. Jadi gue malas kadang-kadang katanya. Jangan katanya dong, faktanya yang dicari tahu. Bukan katanya. Masih banyak loh yang harus diidolakan. Masih ada Lucinta Luna, kalau main kayak gitu segala macam. Masih ada artis-artis lain. Kenapa sih harus mengidolakan orang yang hanya mengeluarkan kata-kata kasar, hinaan, makian gitu? Hai Kak Titi. Ada ini lagi, ada apa ya, semuanya satu lagi ada di Instagram aku. Apa ya namanya? Oh, Alexander. Di Bangkok ada Alexander. Banyak. Mau di hatnya juga banyak. Ada dokter Kuldet, ada dokter ini, ada Nara Klinik. Mau apa? Money laundry. Mau apa? Banyak tahu. Jadi kalian tuh gak usah yang kayak mau terbodohi. Jadi mau kapan mau pintarnya gitu loh. Perut Eki udah mulai ada lagi nih. Gak jadi Mak, kenapa sih kakek menghina-hina roti busuk? Kalau di hidupnya nggak menghina, namanya bukan kakek, Beb. Tergantung kalian mau mendengar. Sekarang gini ya, Instagram ini adalah dua mata pedang yang berbeda. Nah, kalian yang punya Instagram ini akan bisa menginfluence kalian mau kemana, mau ke arah positif atau negatif. Nah, kalian menerima message-nya, mau yang menerima negatifnya atau positifnya gitu. Tergantung kalian juga, tergantung yang punya Instagramnya juga gitu. Kalian mau teredukasi atau mau terbodohi. Poinnya itu darling, oke? Paham ya? Masih berjalan, tapi kalau untuk menjelaskan soal detail kasusnya itu bukan kapasitas aku tentunya. Karena itu kapasitas penyidik. Oke? Nggak capek-capek kan bahas kucingnya. Nah, itu tahu. Kakak kapan nikah? Lagi on proses, Beb. Sabar ya. 12 menit lagi. Nanti aja bahas kucing kalau aku lagi mood, siap latihan ini ya. Siap latihan nyetir ya. Kelanjutannya masih jalan. Sabar, semua by proses. Apapun itu semua by proses. Aku ini jadi brand ambassador di Mall Ambassador lantai apa ya, LG ya aku nggak salah, di Nolore Color, Noel Color gitu. Nah, warna ini abu, cantik kan? Kalian kesana dong, nanti bisa barengan sama aku juga gitu. Iya. Ya nanti pas kucing ya, setelah aku kayak santai siap ini, habis itu kan kayak mau prepare ke acara undangan nanti jam 7. Ya jam 3 lah, sekalian aku makeup cantik gitu ya kan. Dia menghina-hina kerjaan orang just tip, dia menghina-hina kerjaan orang ini, dia menghina pekerjaan pramugari apapun itu, tapi dia nggak sadar, ngerti nggak? Dia melakukan semua, dia bilang just tip begini, tapi dia open just tip. Dia menghina orang kerja ngantar-ngantar operasi, tapi dia membuka itu juga semua. Ya maksudnya apa sih? Kadang-kadang dia itu kayak memperlihatkan kebodohan dia sama semua orang di publik. Nggak bakalan dia berani tampol. Dia itu satu, bahasa Inggrisnya nggak lancar.
Nah, belepotan. Kalau nanti misalnya ditampolnya, ini secara logika ya kita ini. Kalau misalnya ditampolnya orang di sana, itu anak lapor ke polisi, dia mau jelaskan apa ke polisinya? Ya tetap aja dia kekerasan. Itu hanya bacotnya dong, dia besar bacot. Dia tuh menang-menang teriak-teriak, mempermalukan kalau orang. Habis itu nggak akan berani mukul. Ketemu sama aku dia nggak berani mukul. Habis itu nanti dia baru playing piting, takut kan ketemu sama aku. Ya gue bukan takut tapi gue malu. Beda main takut. Malu diteriak-teriakin. Tapi kalau benar-benar lu datang, lu tonjok muka orangnya langsung gitu, barulah lu hebat gitu. Ini kalau teriak-teriak gue malu lah, ada anak-anak gue, ada teman-teman gue malu banget. Sebenarnya bukan takut, malu satunya. Paling teriak-teriak doang. Dia kan jago playing victim dan fitnah. Karena kita bilang, aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Kita bilang, emang dia bopeng. Gitu. Kalau itu aku ada no, mungkin kalian boleh tanya ke penyidik deh di Jakarta Selatan tuh. Kalian tanya aja situ. Gara-gara story aku, ya aku, yang namanya aku ketemu sama LL ya kami ya baik-baik aja. Ya nanti pas aku live pasti dia akan live lagi. Karena kita bilang, aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Kita bilang gitu, dia marah. Tara 7 menit lagi. Iya, jadi gini. Dia paling aku lucu adalah dia ngatain orang badut gampang. Dia ngatain orang babu gampang. Tanpa dia sadari dia itu badut di geng arisannya itu. Emang dia siapa? Orang-orang yang dia arisannya itu adalah orang-orang yang terlahirnya benar-benar berada segala macam. Dia itu siapa gitu loh. Ngatain orang babu sementara dia dulu babu, nggak nyadar. Kalau dia kaya, dia tuh udah nggak keluar-keluar di media sosial segala macam. Dia tuh udah kayak tidur udah dapat uang dari hasil kekayaannya gitu. Nggak harus nyenggol-nyenggol orang, nggak harus mau nipu-nipu orang, nggak harus begini-gini gitu loh. Jadi paham ya konteks kaya itu seperti apa. Orang yang kaya itu nggak akan keluar-keluar karena menurut dia itu nggak penting dia dapat pengakuan publik. Dia kaya, itu orang kaya beneran. Aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Nah, yang kalian pertanyakan adalah karena dia kan itu buat PT, jadi semua itu kayak apanya itu masuk ke PT dia. Dulu kan kalau dulu kan itu PT Angin Ribut. Nah, jadi dia kena semua barang mewah itu dimasukin ke PT kayaknya, jadi sedikit pembayaran pajaknya. Seperti itu sih. Ya kalau nggak kalian percaya, coba aja dulu sekali operasi sama dia, gih. Kalian jawab sendiri, kalian tanya sendiri, jawab sendiri ya beb. PT Angin Ribut dulunya nggak jelas kan aku tahu. Jadi pas mau masuk ke PT itu dulu kayak mau ngambil mobilnya itu dia dulu itu PT ditulis dulu pakai kertas baru ditempel. Jadi pasti ketika datang listingnya dia ditunjukin itu. Aku tahu kok di mana tempatnya dulu. Nggak tahu ya kalau sekarang itu PT-nya udah bener aku nggak tahu gitu. Tapi dulu iya. Kalau membahas orang tua itu nggak boleh ya beb, itu sensitif. Aku nggak tahu dia punya orang tua atau tidak gitu.
Hai Mardiana. Ngomongnya hidungnya cepet. Enggak, dia itu ganti hidung operasi. Nah, karena dia kena mental kan, dibilang hidungnya, ini dia kena operasi hidung. Begitu, coy. 4 menit lagi. Thank you lo udah join. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi ya, nggak usah perlu klarifikasi apapun itu lagi. Kita sama-sama belajar yuk, sama-sama bisa menjadi orang yang wise dan smart. Pergunakan zaman yang sekarang udah serba canggih. Ada media sosial, ada Google, ada telepon yang bisa telepon, ada WhatsApp yang bisa di chat, apa segala macam gitu. Pergunakan itu dengan baik. Kalau mau bertanya cari dulu. Jadi bertanya itu jangan hanya kayak lu dapat message langsung lu lempar, harusnya cari dulu faktanya apa, kejelasannya apa gitu. Apartemen yang mana? Mana ada apartemennya? Gak ada apartemen. Apartemen mana? Hongkong. Yes. Nggak ada. Kalibata itu dia ngontrak. Karena aku bantuin pindahan. Mana ada? Ya aku stay di Tampin, Beb. Jadi udah ya, di sini udah paham banget. Jangan lagi yang harus katanya ini, katanya itu, nggak usah. Kalian langsung aja cek websitenya. Apalagi di website di itu banyak kan di websitenya. Tinggal misalnya kalau mau mencari klinik apa gitu, tinggal klik namanya, terus ada situ number bio untuk konsultasinya, konsultasi aja, free kok. Cuman kalian menggunakan internet ya pasti bayar pulsa atau kuota kan. Kalau mau gratis pergi aja pinjam ke wifi teman di tangga segala macam. Itu nggak ada apartemennya, itu aku yang disuruh dulu untuk bilangin kasih pacarnya 1 M gitu. Nggak ada, itu sewa. Orang mencarinya juga sama aku bareng. Kalau misalnya aku nggak latihan nyetir jam 11, aku mau kalian bertanya aku jawab. Tapi nanti aku jam 11 ada latihan nyetir. Setelah itu mungkin bisa kayak aku istirahat dulu, abis itu sambil makeup, yaudah kita nanti live lagi. Tapi kalian harus janji tidak mau terbodohi atau hanya memakan mentah-mentah message dari siapapun ya, pesan dari siapapun gitu. Ya capek udah kita di masa pandemi gini, otak kalian teracuni gitu loh. Kebebasan kita terbatas, bernapas kita juga terbatas sekarang. Masih otak kalian mau terbatas juga gitu. Masih pengen mau yang terbatas otaknya, nggak mau pintar, nggak mau tahu cara bagaimananya untuk bisa kalau mau bertanya itu mikir dulu pertanyaan itu layak nggak untuk dipertanyakan gitu. Iya semoga, kan aku orangnya itu kayak ada grogi-groginya gitu. Iya belajar nyetir supaya nanti kayak aku nggak nyusahin teman untuk dijemput sana jemput sini, ya mungkin ada rezeki nanti, I don't know kan. Kalau aku itu mau dibilang orang halu terserah, yang penting apa yang aku ucapkan pasti aku lakukan gitu. Bilang sama dia kalau ngomong itu nggak perlu pakai emosi, sekali-sekali kontrol emosinya gitu ya. Nggak usah teropong-teropong orang, teropong aja diri lo gitu. Soalnya kalau aku itu nggak haus pujian, nggak haus pujian di publik. Yuk pintar yuk, bareng-bareng yuk, jangan aku bopeng, aku bopeng, aku bokeng. Ya, jangan aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Kita mah semua sebenarnya orang mampu. Udah ini aku masih sebenarnya orang semua mampu, cuman kan orang mikir ada hal yang perlu diprioritaskan, ada yang tidak diprioritaskan. Misalnya kalau aku sih lebih memprioritaskan tempat tinggal satu. Kayak aku kayak
oke lah, aku udah dulu sebelum dipakai tas branded, aku udah tas branded kayak Chanel apa segala macam itu. Tapi maksud aku untuk sekarang ini ya udahlah, aku kayak memprioritaskan keperluan aku yang lain-lain dulu gitu. Bisa aja kalau mau beli apapun itu bisa kalau dipaksakan. Tapi kan besoknya jantungku berdebar gitu loh. Mau bayar ini, mau bayar itu, ngapain? Bagus ya hidup seadanya, tapi aku nggak berdebar jantung gue. Mau keluar besok, gue harus dapat uang segini untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu. Capek kan? Nah, kalau mau tahu hidup di Amerika itu aja 23 hari itu 23 hari itu mahal, apalagi di kota di Palo Alto. Nah, kalau dia benar-benar kaya, suruh dong ke sana sekali-sekali gitu. Hidup tanpa beban itu enak banget sebenarnya. Yaudah Beb, thank you for join in live my Instagram. Kalau misalnya ada salah kata-kata tolong dimaafkan, soalnya Eka juga manusia kayak kalian. Cheers, bye.